Nah, untuk metode penyelesaian list cost ini, kita cari dari P1 sampai P3, mana cost yang paling rendah. Perjalanan ke gudang 5 ya teman-teman ya, 30 ini ya. Betul nggak? Ya Pak. Oke, kita lihat. Supply-nya berapa? Supply pabrik 1 800. 800. 800. Oke. Demand gudang 5 berapa? 8? 800. 800. Nah, karena suplainya 800 dan permintaannya 800, maka harus dipenuhi saja semua teman-teman. 800 kirim ke gudang 5. Isikan semua gudang 5. Maka suplainya habis nggak? Habis Pak. Habis. 0. Ya, sisa 0. Maka nggak mungkin lagi dong P1 ngirim ke gudang 1, gudang 2, atau gudang 3, atau gudang 4. Betul ya teman-teman ya? Ya Pak. Yang 800 permintaan gudang 5, 800 produksi, maka sudah terpenuhi semua. Maka 800 ini dicoret. Sisa 0, sudah terpenuhi semua. Maka gudang 5 ini juga yang untuk P2 nggak usah ngirim ke gudang 5 lagi karena sudah terpenuhi semua. Sampai sini aman ya teman-teman ya? Ya Pak. Oke, sekarang dikatakan lagi setelah ini selesai, cari angka kedua, biaya yang terendah kedua. Panah hijau menunjukkan yang ini, 40. Tapi perhatikan, di sini ada 40 juga ya teman-teman ya. Betul nggak? Ya Pak. Nah, terserah kalian mau isi yang 40 di sini dulu, yang tidak terkotak, atau yang 40 ini, P2, G1 ini. Maka saya coba yang sini dulu ya. Ke sini juga boleh nih, ke sini boleh juga. Karena sama-sama 40. Maka saya kirim pengiriman dari pabrik 2 ya ke gudang 1. Supply P2 berapa? Supply-nya pabrik 2 600. 600 ribu. 600. Kebutuhan gudang 1 berapa demand-nya? 400. 400 ya. Oke. 400. Supply-nya 600, permintaannya 400. Maka penuhi semua teman-teman permintaan gudang 1 ini oleh pabrik 2. Maka yang 600 ini kirim ke sini. Itu ya, 600 itu ya. Maka yang 600 sisa berapa? Supply pabrik 2. 200. 200. Oke, saya coret 200. 600-nya coret, tinggal 200. Supply-nya tinggal 200 lagi. Gudang 1 sudah terpenuhi semua 400, maka demand-nya sudah tidak ada lagi. Maka untuk yang P3 juga nggak perlu kirim lagi gudang 1, ngapain gitu ya, sudah 0, sudah terpenuhi semua. Lalu kita lihat lagi, cari lagi angka terendah berikutnya. Tadi saya katakan sama-sama 40, tapi boleh pilih salah satu. Kita sekarang pilih yang ke 40 ini. Nah, ya kalau ada yang sama tinggal kalian pilih saja mana yang duluan, nggak apa-apa. Lalu dari P2 sekarang kita masuk ke gudang 2, yang ngirim harus P3. Ya kan? P2 sudah habis. Kita lihat lagi G2, demand-nya berapa? 400. Supply-nya berapa pabrik 3 teman-teman? Berapa? 1100 Pak. 1100. Oke ya. Kita lihat yang 1100 ini kewajibannya untuk mengisi yang mana? Karena dia metode list cost, maka dicari yang 1100, penuhi dulu nih permintaan gudang 2. 400. Supply P3 jadi berapa? Sisa berapa? Supply P3 pabrik 3 sudah diambil 400 teman-teman. Sisa berapa? 700. 700. Ya, 700 ya. Oke. Yang G2 sudah diisi tadi, diambil 400 dari 1100 ini, maka demand-nya sudah terpenuhi semua. Coret. 0. Berikutnya kita cari lagi. Yang kecil berikutnya berapa? 60 ini. 60 juga ada 2, teman-teman. Pilih salah satu saja yang mana yang mau ya. Gak apa jadi masalah ya. 60, maka panah hijau berikutnya ke 60 ini. Oke, sekarang mengisi gudang 3.
masih pabrik 3 yang melakukan itu. Supply pabrik 3 ada berapa? Stoknya sisa berapa? Supply pabrik 3 stoknya sisa berapa teman-teman? Tinggal berapa supply? 200 berarti. Supply sebelumnya kan 1100 ambil 400. Sisa 700. 700 ini kan. Nah, 700 Ya. ini kita isi ke sini. Nah, kenapa gudang 3 minta 500? Kita punya 700, isi saja penuhi semua 500. Maka demand-nya sekarang sudah terpenuhi semua 0. Tadi 700 diambil 500, sisa berapa supply-nya? Sisa berapa? 200. 200, Pak. 200 ya, 200. Oke ya. Nah, dari 200 ini udah, sekarang kita lihat dari 60 ini kita cari cost atau biaya yang rendah berikutnya. Sama nih teman-teman, ada 60, ada 60. Terserah kalian yang mana. Mana duluan. Oke, saya pilih yang panah kanan atas dulu, yang 60 ini dulu. 60 ya. Nah, sekarang ini kita lihat teman-teman, gudang 4 kebutuhannya berapa? 400. Sedangkan pabrik 2 itu tinggal 200, pabrik 3 tinggal 200. Maka kebutuhan untuk gudang 4 ya, gudang 4 ya sudah 200 semua ini, 200 ini masukkan saja ke sini. Isi gudang 4. Berarti ini sisa 0. Ya. Habis ya semua ya teman-teman ya, 0 ya. Maka kita lihat sudah terpenuhi ini. Tapi gudang 4 permintaannya 400, sekarang sudah diisi 200, sisa 200. Ini belum terisi tadinya ya teman-teman ya. Nah, sekarang dari 60 ini lihat lagi. Cost yang terendah berikutnya berapa? 60 lagi. Sekarang dia pindah ke panah hijau ini 60. Sekarang kita akan mengisi gudang 4. Ini masih ada nih 200 lagi permintaannya. Siapa yang penuhi itu? Harus P3. Karena P3 masih punya supply-nya 200 lagi. Oke, karena 200, ini sisanya tinggal 200, masukkan 200 itu ke sini. Maka yang supply pabrik 3 habis semua, sisa 0. Maka gudang 4 sudah terpenuhi semua, 0. Ya. Ini dan 0 semua tadi ya, dan 0 dan 0. Maka kita lihat teman-teman. Perjalanan tadi adalah dari gudang 5 ke gudang 1, lalu ke gudang 2, ke gudang 3, gudang 4, lalu ke gudang 4 lagi. Terakhir di gudang 4. Maka biaya total yang dilakukan adalah, atau yang muncul, tinggal dikalikan saja 30 ya, 30 kali 800 ini. Lalu ke hijau kedua berapa? 40 kali 400. Lalu 40 kali 400. Lalu adalah 60 kali 500. Lalu ke atas lagi 60 kali 200. Dan yang terakhir adalah 60 kali 200 juga. Kalau kalian jumlahkan, maka kita dapatkan adalah 110.000. Sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanyakan?